Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mesya Anabel Rais dari Sekolah SMP Negeri 7 Buru kelas 9B. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Pemalas Berujung Kesadaran Diri. Andi, bangun nak, sudah jam 6, nanti kamu terlambat. Suara ibu yang sibuk membangunkan Andi yang masih tertidur lelap di atas kasur. Kemudian Andi pun bangun dan bergegas lari ke kamar mandi. Setelah beberapa saat Andi mandi, Andi pun bergegas bersiap-siap berangkat ke sekolah karena jam sudah menunjukkan pukul 6:30. Andi pun berangkat tanpa sarapan pagi. Dia berlari ke sekolah karena takut telat. Akhirnya, sesampainya di sekolah, Andi pun langsung masuk ke dalam kelas dengan tubuh yang sangat lemas. Sehingga saat pelajaran dimulai, Andi tertidur lelap di atas mejanya sampai jam istirahat. Kring kring kring, suara bel jam istirahat yang bergemuruh. Andi masih tertidur pulas di atas mejanya. Kemudian datang seorang guru dengan wajah yang sangat terlihat tegas memasuki ruang kelas. Dengan tangannya yang membawa penggaris besi yang sangat panjang dan tebal. Sebut saja guru itu bernama Pak Rasya. Saat memasuki ruang kelas Andi, ekspresi wajah Pak Rasya berubah menjadi seram setelah melihat seorang anak murid yang tertidur pulas di atas meja. Pak Rasya segera bergegas menuju ke murid tersebut dan mengagetkannya dengan memukul penggaris ke atas meja dengan sangat keras, hingga murid tersebut bangun dengan wajah kaget. Dan saat menoleh Pak Rasya, wajah murid itu seketika menjadi takut. Ya, murid itu adalah Andi. Kemudian Pak Rasya dengan suara nada marah kepada Andi, "Kapan meja ini menjadi kasurmu, sehingga kau bisa tertidur di atas meja ini dengan pulas?" Kemudian Pak Rasya pun langsung menyuruh Andi pergi ke ruang BK. Saat di ruang BK, Andi ditanya oleh Pak Arga, "Apa benar kamu selama jam pelajaran dimulai kamu tertidur nak?" Tanya Pak Arga. "Iya Pak, saya tertidur," jawab Andi terbata-bata. "Kamu tadi malam tidur jam berapa?" tanya Pak Arga. "Pukul 12 malam Pak, saya bermain game karena saya dan teman saya mengikuti turnamen dalam game ini. Jika saya menang, maka saya akan mendapatkan uang." Arga yang kaget dengan jawaban dari Andi kemudian berkata, "Astaga nak, bagaimana bisa kamu tidur larut malam seperti itu? Kamu lebih mementingkan game kamu daripada kesehatan kamu. Kamu harus tahu bahwa anak murid yang masih bersekolah jam tidurnya harus cukup 8 jam. Jadi kamu tidak boleh tidur terlarut-larut malam. Sekarang kamu yang rugi sendiri karena tadi kamu tidur di kelas dan kamu tidak memperhatikan bapak atau ibu guru yang menjelaskan. Maka pelajaran yang dijelaskan oleh bapak atau ibu guru mapel tidak bisa masuk di otakmu nak," ujar Pak Arga panjang lebar. Sekarang bapak tanya, "Apa tadi malam kamu menang dalam turnamen di game itu?" "Tidak Pak, hehe," Andi menjawab dengan sedikit tertawa. Warga yang mendengar jawaban dari Andi ikut tertawa juga. Kemudian Andi pun diberi hukuman, yaitu dengan mencatat semua pelajaran yang tadi dijelaskan. "Ya Pak, saya masih ngantuk Pak." "Kenapa saya disuruh mencatat semua itu Pak?" Suara Andi dengan malas sekali. "Hei, singkirkan rasa malas dalam dirimu. Jika rasa malas itu terus kamu pelihara, nanti kamu akan semakin susah dalam menghilangkan rasa malas itu. Dan itu akan berdampak pada masa depan kamu loh." Tahu pengemis yang berada di jalanan? Mereka yang masih muda, bahkan ada yang mengemis, perlu kamu ketahui. Ya, jika mereka yang masih muda dan mengemis, mereka itu adalah anak-anak muda yang pemalas. Sebenarnya, jika mereka mau mencari pekerjaan selain mengemis, mereka bisa loh mendapatkan pekerjaan lebih layak. Tapi, mereka malas mencari pekerjaan dan mereka hanya mencari yang simpel dan instan dalam mencari uang.
Pernyataan dari Pak Arga membuat Andi takut dan sekaligus merasa ingin berubah menjadi anak yang rajin dan disiplin. Kemudian Andi pun bergegas kembali ke kelas dan mencatat semua pelajaran yang tadi dijelaskan oleh bapak atau ibu guru yang mengajar tadi. Memang beberapa jam telah berlalu, akhirnya saat yang ditunggu-tunggu oleh semua murid yaitu pulang ke rumah. Sekolah pun berbunyi. Andi pun langsung bergegas pulang dan sesampainya di rumah, ibunya telah menunggu Andi dan memberi makanan kepada Andi. Setelah Andi makan, Andi pun berpikir untuk membantu pekerjaan rumah yang belum dikerjakan oleh ibunya. Kemudian, saat ibu Andi mencuci baju di luar halaman rumah, ibu Andi dikejutkan oleh tingkah Andi yaitu menyapu dan mengepel lantai rumah yang tadi lupa dibersihkan. Kemudian, Andi melanjutkan dengan mencuci piring. Setelah selesai, Andi pun mandi dan segera mengambil buku pelajaran dan Andi pun belajar. Setelah ibunya selesai menjemur pakaian, ibu Andi pun bertanya kepada Andi, "Andi, kamu kenapa, Nak?" "Tidak kenapa-napa, Bu. Memangnya ada apa, Bu?" Andi berbalik bertanya kepada ibunya. "Tidak biasanya, Nak, kamu bertingkah seperti ini." Iya, Bu. Andi sudah menyadari bahwa selama ini Andi salah. Andi selalu menyusahkan ibu dengan sikap Andi. Sekarang Andi ingin berubah menjadi anak yang rajin dan tekun dalam belajar, Bu, supaya Andi bisa menjadi sukses di masa depan. Ibu Andi pun merasa senang dengan pernyataan Andi. Tetapi ibu Andi juga ingin tahu bagaimana anaknya yang tadi pemalas bisa menjadi sangat rajin. "Nak, bisakah kamu menceritakan kepada ibu siapa yang menyuruh kamu menjadi anak yang rajin?" "Jadi, Bu, tadi kan Andi diperintahkan masuk ruang BK karena tadi Andi tertidur di kelas. Kemudian saat memasuki ruang BK, Andi bertemu Pak Arga. Nah, Pak Arga menjelaskan kepada Andi bahwa sikap pemalas akan berpengaruh terhadap masa depan. Dan Pak Arga memberi gambaran masa depan orang yang pemalas. Kemudian Pak Arga juga menyuruh Andi untuk merubah sikap Andi ini, Bu. Nah, semenjak itu Andi sadar akan kesalahan Andi selama ini. Maka dari itu sebelum terlambat Andi mau merubah sikap Andi ini, Bu." Mendengar pernyataan Andi tersebut, ibu Andi pun tersenyum dan langsung menelpon Pak Arga untuk berterima kasih. Sejak saat itu, Andi yang tadi pemalas menjadi seorang anak yang sangat rajin dan tekun dalam belajar. Sikapnya yang tekun dalam belajar, Andi mendapatkan juara 1 untuk pertama kalinya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.